Belum lama ini, kan viral belusukannya Pak Prabowo ke kampung sawah di Cilincing sana. Itu loh, masih di Jakarta. Terlihat bila dia kesulitan berjalan. Dan kebetulan di depannya ada satu warga yang bisa dipegangi pundaknya. Ingat loh, kita memaklumi cara jalan dan kemampuan fisiknya. Lah wong sudah 72 tahun, ya tentu beda sama Pak Anies dan Pak Ganjar yang masih usia 52 tahun. Jauh banget, kan sacet das-das gitu ya. Ini dia, info terkini Widya. Pada soal usia, kita memahami. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa masih nekat mau jadi presiden? Itu persoalannya. Ini murni kemampuan seseorang yang sudah menurun. Dan itu wajar dialami orang manula, bukan lansia lagi. Jadi, bagi para pendukung Pak Prabowo, ini bukan menghina, ini bukan menjelek-jelekan. Ini juga bukan memfitnah loh. Faktanya, usia 72 tahun itu memang bakal kepayahan. Kita semua punya orang tua yang di saat usia senjanya, kita pasti tidak tega beliau-beliau masih tetap bekerja. Biarlah yang muda-muda saja yang mengurus negara ini, dan kedatangan Pak Prabowo ke sana, ternyata semua sudah diatur. Ada anak-anak yang diberi uang. Data diri warga di sana juga diminta oleh orang-orang berpakaian militer. Berarti yang baru dikasih uang anak-anak doang? Anak-anak kecil doang. 100. Berapa? 100 ribu. Anak-anak kecil, Pak. Anak-anak sini pada ngegroyok semua. Iya. Angkatan darat. Minta data gitu. Iya, saya diambil, mama saya diambil. Buat apa bilangnya? Enggak tahu buat apa. Ntar ada ya, Bu. Itu informasi yang disampaikan oleh warga. Ya memang sih berharap banyak Pak Prabowo belusukan itu seperti menginginkan burung unta bisa terbang. Ya nggak mungkin ya. Para pendukungnya sendiri, jika diulas keterbatasan fisik Pak Prabowo, dianggap kita malah menghina. Perlu diketahui, sebagai seorang manula 72 tahun, dia masih kuat dibandingkan orang seusianya. Tapi yang kita butuhkan sekarang itu bakal menggantikan Pak Jokowi. Pemimpin negara besar berpulau-pulau, jumlah warganya ratusan juta dengan ribuan budaya, ratusan bahasa, dan sudah bukan waktunya lagi. Ada pula yang beralasan, dulu Gus Dur bisa jadi presiden meski tunanetra. Membandingkan Gus Dur jadi presiden dibandingkan Prabowo, ya jelas keliru banget. Dulu Gus Dur kan terpilih oleh MPR serta Bu Mega gagal memenangkan pemilihan akibat perilaku politiknya Amin Rais. Ada hal yang melatar belakanginya. Dan kekalahan Prabowo 2014 maupun 2019, ya rakyat mengerti dibandingkan Pak Jokowi jelas tidak seimbang. Usia saja sama Pak Jokowi terpaut 10 tahun. Pak Prabowo juga tidak bisa belusukan. Apalagi dibandingkan dua kandidat sekarang, terpaut 20 tahun. Artinya kan peluangnya makin tipis. Ya loh. Jika terkesan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, itu disebabkan ada anaknya yang jadi cawapresnya Ketua Umum Gerindra itu. Sementara kita paham, kapasitas Mas Gibran sebagai pemimpin juga belum teruji. Kita belum melihat sikap kenegarawannya. Bukan hanya untuk urusan rakyat. Sikap pada partai yang sudah memberikan kesempatan jadi wali kota Solo saja bisa meninggalkan begitu saja. Kita tahu, saat ini diwacanakan tentang sikap PDI Perjuangan seolah-olah merendahkan, meremehkan Pak Jokowi. Tapi lihat saja, apakah Pak Jokowi bisa diatur-atur oleh Bu Mega selama memimpin Indonesia? Tidak sama sekali. Wong pada periode pertama Pak Jokowi menolak menjadikan Pak Komjen Budi Gunawan
jenderal bintang 3 yang disebut dekat dengan Bu Mega sebagai menteri. Ingat loh, hingga sekarang Pak Jokowi tidak memiliki partai politik. Artinya dukungan politiknya lemah. Namun mengapa banyak yang menganggap dirinya bisa mengatur negara ini? Artinya majunya Pak Prabowo yang dikesankan didukung Pak Jokowi sebenarnya tidak seperti yang terlihat. Bisa jadi bila Nasdem menjadikan Mas Gibran cawapresnya Pak Anies atau PDI Perjuangan menetapkan sebagai cawapres Pak Ganjar, mungkin Pak Jokowi tidak berada di kubu Pak Prabowo. Wong selama menjabat sebagai Menhan saja tidak ada prestasi yang membanggakan. Diserai food estate di Kalsel, ternyata gagal total. Menhan juga pernah mengajukan proposal perdamaian Rusia, Ukraina, juga ditolak banyak pihak. Proposal itu juga tanpa konsultasi pada presiden terlebih dahulu. Kemudian juga rencana pembelian pesawat tempur bekas 12 buah dari Qatar dengan harga 11,8 triliun. Awalnya menimbulkan polemik. Tapi Menhan maunya nekat meneruskan proyek itu. Awal tahun ini proyek tersebut dibatalkan. Saat jadi capres, sekarang ini mengunggul-unggulkan program makan siang dan susu gratis. Apa program itu masuk akal? Sama sekali tidak. Lah anggarannya saja 400 triliun lebih loh. Sudah begitu, susu yang mau dibagikan rupanya tidak tersedia. Tak lucu toh itu. Peternak Indonesia baru bisa menyediakan 20% kebutuhan susu dalam negeri. Sisanya masih impor. Ingat, susu yang mau dibagikan itu susu segar, bukan susu kemasan. Nah, guna kebutuhan itu, Indonesia butuh 2,5 juta ekor sapi perah supaya bisa mencukupi 40 juta liter. Ini kan menandakan Pak Prabowo sendiri banyak catatannya. Belum lagi cawapresnya yang kemarin terkena sanksi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Soalnya dia bagi-bagi susu di CFD. Sudah tahu perilakunya itu menyalahi aturan, bagi-bagi susu masih dilakukan. Ingat, susu yang dibagikan Gibran itu susu kemasan, susu kategori pemrosesan cepat dengan tambahan gula, mengandung lemak, dan bagi anak-anak tentu tidak pas. Makanya fakta-fakta yang ada di pasangan Prabowo Gibran itu menyisakan banyak masalah. Kadang upaya pencerdasan begini dikira menghasut, dikira menghina, menjelek-jelekkan. Mereka itu tidak sadar, susah berpikir jernih, tidak mau realistis menghadapi kenyataan. Jadi yang kita perjuangkan itu masa depan bangsa Indonesia, negara kita. Kita sedang bicara penggantinya Pak Jokowi yang lebih baik, yang lebih cerdas, yang peduli pada kita. Gimana mau Pak Prabowo mau peduli rakyatnya? Lah nemui rakyatnya di rumahnya rakyat saja tidak pernah dilakukan. Bagaimana dia bicara perhatiannya pada kita bila kita di pasar tidak pernah ketemu dengannya di pasar? Prabowo lebih sering berada di kantornya, di tempat tujuannya dengan penjagaan ketat, di ruang-ruang yang hawanya dingin, dengan kemewahan menu makanan yang disajikan. Prabowo juga lebih banyak bepergian dengan mobil mewahnya maupun pesawat pribadinya. Bagaimana kita bisa bertemu untuk bercerita kesulitan-kesulitan kita? Monggo, jika pengen merasakan kembali negara tanpa kepemimpinan, silahkan dukung Prabowo Gibran. Namun, tolong diingat, jangan pernah menyesali keputusan yang akan kau ambil itu. Demi negara Indonesia. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya